Assalamualaikum, hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Seperti biasa, channel ini akan membahas seputar misteri, tragedi, dan kriminalitas yang terjadi di sekitar kita. Dan kali ini, aku akan membahas sebuah kasus mengerikan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi yang melakukan perampasan nyawa terhadap kedua putra-putri kandungnya dengan alasan mendapat bisikan gaib. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Yuk kita bahas bersama kasus ini. Kisah kelam ini terjadi di kota Kalimantan Barat pada tahun 2016 lalu. Terdapat satu keluarga yang tinggal di komplek perumahan Asrama Polres Melawi, yang terdiri dari sang ayah yang bernama Petrus Bagus, yang saat itu menjabat sebagai anggota Sat Intelkam Polres, dan sementara sang istri bernama Windri Hairinianti. Dalam usia pernikahan mereka yang ke-6 tahun, mereka telah memiliki 2 anak, yang bungsu bernama Fabian 4 tahun, dan yang sulung bernama Amura usia 3 tahun. Saat itu mereka hidup dengan bahagia dan damai tanpa kendala apapun. Namun di suatu hari sekitar 2 minggu sebelum mimpi buruk menimpa keluarga bahagia ini, Windri melihat sebuah pesan di HP Petrus yang datang dari seorang wanita. Lalu muncullah benih-benih cemburu di hati Windri. Kecemburuan Windri terhadap Petrus yang diduga memiliki wanita idaman lain ternyata memancing amarah sang suami, hingga membuatnya menjadi sangat pemarah, bahkan terhadap hal kecil sekalipun. Dan kini Petrus mulai sering memata-matai Windri kemanapun dia pergi dan berubah menjadi lebih posesif. Kamis di malam Jumat tanggal 26 Februari 2016, Windri berpamitan kepada Petrus untuk pergi ke pelelangan di Pegadaian karena kalung miliknya telah putus dan rusak. Karena Petrus telah mengizinkan, Windri pun segera berangkat ke Pegadaian seorang diri. Namun tidak lama, kedua anak Windri dan Petrus datang menyusul ke Pegadaian, dan akhirnya mereka pun pulang bersama. Akan tetapi, Windri sampai di rumah lebih cepat dari suami dan anak-anaknya. Setelah itu, karena merasa capek dan merasa tidak enak badan, Windri pun tertidur di depan TV. Tidak lama, Windri terbangun ketika anak-anaknya telah sampai di rumah, dan Windri meminta kepada putranya itu untuk memijit badannya yang pegal-pegal. Setelah itu, Windri kembali tertidur. Windri kembali terbangun ketika mendengar suara anak-anaknya sedang bermain air di kamar mandi hingga mereka menjadi basah kuyup. Saat itu, Windri menjadi sedikit kesal dan memarahi anak-anaknya. Namun Petrus datang dan menggendong putra-putrinya sambil berkata kepada Windri agar jangan memarahi anak-anaknya. Dan akhirnya, kedua anak-anak tidur di kamar utama dan Windri juga tidur di kamar di sebelahnya. Saat itu Windri telah tertidur lelap, dan entah mengapa Windri lagi-lagi terbangun karena merasa ada yang sedang memperhatikannya. Dan dia sangat kaget ketika melihat Petrus suaminya telah berdiri di samping tempat tidurnya sambil memegang sebuah parang yang berlumuran darah. Windri terperanjak kaget juga sangat kebingungan. Lalu Petrus berkata dengan dingin bahwa dia akan mengambil nyawanya malam itu. Windri semakin ketakutan, dan ketika Windri melihat darah segar di parang itu, dia langsung teringat kepada anak-anaknya. Anak-anak sudah saya hilangkan nyawanya. Mereka sangat pintar. Mereka semua pasrah. Saya minta maaf. Dan sekarang giliran kamu, ucap Petrus dengan datar sambil melempar parang ke kasur. Windri keluar kamar untuk melihat anak-anaknya. Dia segera berlari ke kamar anak-anak tercintanya. Dan seketika lututnya menjadi lemas. Windri melihat kedua anak-anaknya telah tiada dengan kondisi yang begitu mengerikan. Kaki dan tangan mereka telah terpisah dari badan dan berserakan di atas tempat tidur. Windri sempat memeluk suaminya dan bertanya apakah dia sadar dengan apa yang telah dia lakukan. Petrus hanya menjawab bahwa dia sadar dan semua ini adalah perintah dari Tuhan. Saat itu Windri melihat wajah suaminya terlihat datar dan sangat pucat. Dalam keadaan yang genting itu, Windri juga masih ingat bahwa dia harus menyelamatkan dirinya,
Dia pun meminta kepada suaminya untuk diambilkan air minum. Saat itulah Windri dengan secepat kilat langsung berlari ke arah luar rumah dan lari menuju ke arah rumah tetangganya yang terdekat. Saat itu Petrus sempat mengejar, namun hanya sampai di depan pintu rumah saja. Windri mengetok-ngetok pintu rumah tetangganya dengan cepat dan histeris. Tetangga yang bernama Pak Sofyan segera memasukkan Windri ke dalam rumah. Dan dia pun menceritakan apa yang telah terjadi, bahwa dia telah melihat kedua anak-anaknya telah tiada dengan keadaan yang sangat mengerikan. Tetangganya sempat tidak percaya dan mengira bahwa Windri telah bermimpi seram. Tetapi demi meyakinkan hal itu, mereka mendatangi rumah Windri dan mereka melihat Petrus telah duduk santai di teras rumahnya. Dan saat itu juga Petrus segera diamankan ke Kapolres terdekat. Setelah kejadian itu, Petrus lalu dibawa ke Mapolres Melawi dan Polda Kalimantan Barat untuk diperiksa hingga disidang di pengadilan. Pihak majelis hakim dalam sidang putusan 1 Desember 2016 lalu akhirnya memutuskan bahwa Petrus dinyatakan tidak bersalah dan bebas. Ketua Majelis Hakim mengatakan sesuai ketentuan pasal 44 KUHP, terdakwa Petrus Bagus tidak dapat dijatuhi hukuman pidana dan lepas dari segala hukuman, lantaran dia dianggap sedang sakit jiwa atau gila. Sehingga dia akan menjalani rehabilitas di rumah sakit jiwa selama 1 tahun ke depan. Pihak keluarga dari Petrus pun ikut berbahagia dengan keputusan ini. Mereka mengatakan bahwa seorang macan tidak mungkin akan memakan anak-anaknya kecuali memang dalam keadaan tidak waras. Namun dari pihak Windri, dia merasa sang suami tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa. Windri lantas meminta bantuan Komnas Perlindungan Anak dan Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan kembali keputusan bebas suaminya itu. Dia juga khawatir setelah rehab, Petrus akan mencari dan membunuhnya hingga membuatnya ketakutan dan terus menangis. Vonis bebas tersebut juga menjadi tanda tanya bagi Windri, lantaran alasan gangguan kejiwaan yang dialami oleh Petrus Bagus tidak logis. Dia sangat tahu betul dengan suaminya. Jika memang Petrus mempunyai penyakit kejiwaan, bagaimana mungkin bisa lolos seleksi kepolisian? Untuk itu, supaya lebih jelas, aku akan sedikit menceritakan profil dari Bapak Petrus ini ya. Brigadir Petrus Bagus lahir di kota Melawi dan merupakan anak tunggal. Dia memulai karir kepolisian di tahun 2007. Saat itu karirnya sangat cemerlang. Bahkan, Petrus memiliki nilai tertinggi di antara kawan-kawan seangkatannya. Petrus kemudian menjalani pendidikan dasar kepolisian selama 2 bulan. Kemudian, Petrus ikut tes masuk satuan intel dan lulus. Selanjutnya, dia menjalani pendidikan selama 4 bulan. Total pendidikan selama 6 bulan dilakukan Petrus dengan lancar dan tanpa kendala apapun. Hingga akhirnya, Petrus masuk ke satuan Intelkam dan ditempatkan di Melawi. Sepanjang karirnya dalam dinas, tidak pernah ditemukan catatan buruk. Dia bekerja dengan sangat baik. Akhirnya setelah sekian tahun bertugas, Petrus mulai meracau mendengar bisikan yang menyuruhnya untuk mengambil nyawa anak-anaknya sendiri. Dan di penjara, Petrus juga meracau melakukan hal ini karena perintah Tuhan. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah benar Petrus mengalami gangguan jiwa? Ataukah dia hanya berpura-pura untuk bisa bebas dari segala tuduhan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Akhir kata, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini hanya jika kalian suka dengan berita-berita kriminal yang aku sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum dan bye-bye.